Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti air sungai yang mengalir di kampung halaman kami di pinggiran Jakarta. Teman baik, keluarga yang hangat, dan mimpi kecil tentang masa depan. Sampai hari itu datang saat Rea meneleponku dengan suara yang terdengar begitu mendesak. "Ri, tolong ya, bantu paman aku. Dia lagi sakit, butuh orang nemenin di rumahnya di Bogor. Kamu kan deket dan aku lagi di luar kota buat kerja." Aku tak pernah curiga apa-apa. Rea adalah sahabatku sejak SMP, kami seperti saudara. Bagaimana aku bisa menolak? Hari itu aku naik kereta ke Bogor, membawa tas kecil berisi pakaian ganti. Rumah paman Rea ternyata besar, bergaya tradisional Jawa dengan halaman luas penuh pohon mangga. Pintu dibuka oleh seorang pria parubaya, mungkin sekitar 40-an, dengan wajah yang tampan meski pucat karena sakit. Matanya dalam, sorotnya lembut tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa kugambarkan. "Kamu Ricky, ya? Rea cerita banyak tentang kamu." "Masuk saja, namaku Pak Ardi." Suaranya hangat, tapi ada getar yang membuat hatiku berdegup aneh. Aku menggeleng dalam hati. Apa ini? Aku bukan seperti itu. Aku pernah pacaran dengan cewek, meski tak pernah serius. Tapi sejak bertemu Pak Ardi, pikiranku kacau. Dia bukan paman kandung Rea, ternyata hanya saudara sepupu ibunya, tapi Rea memanggilnya paman sejak kecil. Pak Ardi duda istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Dia hidup sendirian di rumah itu, bekerja sebagai guru seni di sekolah menengah terdekat. Sakitnya hanya demam biasa, tapi dokter sarankan istirahat total karena tekanan darah tinggi. Hari pertama aku membantu masak, membersihkan rumah, dan menemani dia minum obat. Kami ngobrol panjang. Dia cerita tentang lukisannya, tentang betapa dia suka melukis pemandangan alam Indonesia, dari sawah di Yogyakarta sampai pantai di Bali. "Hidup ini seperti kanas, Ri. Kadang kita tak tahu warna apa yang akan muncul selanjutnya." Aku tersenyum, tapi dalam hati bertanya-tanya mengapa tapanya begitu lama padaku. Apakah ini hanya imajinasiku? Malam itu aku tidur di kamar tamu. Tapi sulit tidur. Aku memikirkan senyumnya, cara dia menyentuh bahuku saat berterima kasih. "Kamu baik sekali, Ri. Jarang ada pemuda seperti kamu sekarang." Kata-katanya bergema di kepalaku. Aku bangun tengah malam, haus, dan ke dapur. Di sana, Pak Ardi juga ada, duduk sendirian dengan secangkir teh. "Tak bisa tidur?" tanyanya lembut. Kami ngobrol lagi sampai larut. Dia cerita tentang kesepiannya, tentang bagaimana masyarakat di sekitar sini mengharapkan dia menikah lagi, punya anak baru. Tapi aku tak bisa memaksakan hati. Aku diam saja, tapi dada ini sesak. Mengapa aku merasa ingin memeluknya, menghibur dia? Ini salah. Ini tak seharusnya. Aku strike, bukan. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada arus listrik yang mengalir, membuatku gemetar. Keesokan harinya, saat aku membantu dia mandi, hanya mengguyur air karena dia lemah, tanganku menyentuh kulitnya. Hangat, lembut. Aku buru-buru menarik tangan, wajah panas. "Ma, Pak," gumamku. Dia tersenyum, "Tak apa, Ri. Kamu seperti anak sendiri bagiku." Anak sendiri. Tapi tatapannya bukan seperti itu. Ada kerinduan di sana, sesuatu yang dalam, yang membuatku takut sekaligus ingin tahu lebih. Rea menelepon malam itu, bertanya kabarkah. "Paman baik-baik saja, Re." "Aku urus," jawabku datar. Tapi dalam hati aku berbohong pada diriku sendiri. Ini baru hari kedua, tapi aku sudah takut pulang. Takut kehilangan momen-momen kecil ini, saat kami duduk di teras, mendengar suara jangkrik, dan dia bercerita tentang mimpi-mimpinya yang tak pernah terucap. Aku tak tahu, saat itu, bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan menghantam hidupku. Badai yang bernama cinta, yang tak mengenal batas usia,
tak peduli norma masyarakat yang keras di negeri ini. Seminggu berlalu begitu saja, tapi rasanya seperti berbulan-bulan. Demam Pak Ardi sudah reda, tapi aku masih tinggal di rumahnya. Alasan? Rea bilang pekerjaannya molor, dan Pak Ardi butuh bantuan lebih lama. Tapi sebenarnya aku tak ingin pergi. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membuat sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, seperti yang dia suka. Dia tersenyum lebar saat melihatku di dapur. Kamu seperti istri yang baik, Ri, candanya suatu hari. Aku tertawa, tapi hati berdegup kencang. Istri. Aku pria. Tapi mengapa kata itu terdengar begitu menggoda? Kami semakin dekat. Dia ajak aku ke studio lukisnya di belakang rumah, penuh kanas-kanas indah. Dia melukis aku suatu sore saat aku duduk di kursi goyang membaca buku. Diam saja ya, biar aku tangkap ekspresimu. Tangan dia bergerak lincah di atas kanas, tapi matanya tak lepas dariku. Aku merasa telanjang di bawah tatapnya, bukan secara isik, tapi jiwa. Seolah dia melihat segala rahasia yang kusembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Kenapa kamu belum punya pacar, Ri? Tanyanya tiba-tiba saat kami makan malam. Cahaya lilin di meja makan membuat wajahnya tampak lebih lembut. Aku menggeleng, belum ketemu yang pas, Pak. Dia diam sejenak, lalu berkata pelan, kadang yang pas itu datang saat kita tak menduga. Dan seringkali itu melawan segala aturan yang kita tahu. Aku menatapnya, mencari makna di balik kata-kata itu. Apakah dia merasakan hal yang sama? Malam itu hujan deras mengguyur Bogor. Petir menyambar, membuat listrik padam. Kami duduk di ruang tamu, hanya diterangi lilin. Dia cerita tentang masa mudanya, tentang cinta pertamanya yang tak pernah terucap karena takut pada keluarga dan masyarakat. Di Indonesia ini, Ri, cinta tak selalu bebas. Ada yang harus disembunyikan, meski itu menyakitkan. Suaranya bergetar. Aku ingin bertanya lebih, tapi tak berani. Tiba-tiba dia pegang tanganku. Terima kasih sudah di sini. Kamu membuat aku merasa hidup lagi. Sentuhannya hangat, membuat tubuhku panas. Aku tak menarik tangan. Malah jari kami saling terkait. Saat itu aku tahu. Ini bukan sekadar rasa hormat pada paman teman. Ini cinta. Cinta yang terlarang yang akan membuat dunia di sekitar kami runtuh jika terungkap. Keesokan harinya, Rea pulang. Wah, makasih banget, Ri. Paman bilang kamu hebat banget ngurusin dia. Aku tersenyum paksa. Tapi saat Rea pergi lagi untuk urusan kerja, Pak Ardi mendekatiku di dapur. Aku takut kamu pergi, bisiknya. Aku balik memeluknya, tanpa kata. Pelukan pertama kami penuh getar, penuh rasa bersalah tapi juga bahagia yang tak terkira. Konflik dalam hatiku semakin ganas. Bagaimana dengan keluargaku? Ayahku yang konservatif, ibuku yang religius. Mereka akan hancur jika tahu anaknya mencintai pria, apalagi pria yang lebih tua, paman sahabat sendiri. Tapi setiap kali bersama Pak Ardi, kami panggil Ardi saja saat sendirian, aku merasa utuh. Dia ajarkanku melukis, kami jalan-jalan ke kebun teh di puncak, tertawa seperti pasangan biasa. Tapi selalu hati-hati, karena di negeri ini, tatapan orang bisa membunuh. Suatu malam, dia cerita rahasianya. Aku pernah mencintai pria, Ri. Saat muda di universitas. Tapi aku kawin karena tekanan keluarga. Istriku baik, tapi hatiku tak pernah benar-benar miliknya. Air matanya jatuh. Aku peluk dia erat, berjanji dalam hati akan selalu ada untuknya. Tapi di dalam, aku takut. Takut pada pengkhianatan yang mungkin datang dari orang terdekat. Cinta kami mekar diam-diam, seperti bunga malam yang hanya harum saat tak ada yang melihat. Ardi, aku sudah biasa memanggilnya begitu, semakin berani menunjukkan kasih sayangnya.
Kami tidur sekamar sekarang, meski hanya berpelukan, berbisik tentang mimpi bersama. Suatu hari, kita bisa pergi ke Bali, hidup tenang di sana, katanya suatu pagi, sambil mencium keningku. Aku tersenyum, tapi hati gelisah. Bali indah, tapi apakah dunia akan membiarkan kami? Rea mulai curiga. Kamu kok betah banget di rumah paman. Kerja kamu gimana? Tanyanya saat telepon. Aku bohong, bilang lagi cuti. Tapi sebenarnya, aku sudah resign dari pekerjaan di Jakarta, pindah sementara ke Bogor. Ardi butuh aku, kataku pada diri sendiri. Tapi yang sebenarnya, aku butuh dia. Konflik mulai muncul saat keluarga Ardi datang berkunjung. Adiknya, Tante Rea, melihat kami terlalu dekat. Ardi, kamu kok seperti punya anak baru ya sama Ricky ini, candanya, tapi matanya curiga. Ardi tertawa, tapi aku melihat ketegangan di wajahnya. Malam itu, kami bertengkar kecil pertama. Kita harus hati-hati, Ri. Masyarakat di sini keras. Kalau sampai ketahuan. Suaranya putus. Aku marah, kenapa kita harus sembunyi terus? Ini cinta kita. Dia peluk aku karena aku tak mau kamu menderita. Di Indonesia, orang seperti kita sering dihakimi, bahkan dikucilkan. Aku menangis di pelukannya, merasa terjebak antara bahagia dan rasa takut yang mencekik. Suatu hari, pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Rea datang tiba-tiba, tanpa bilang. Dia melihat kami berpelukan di studio lukis. Wajahnya pucat. Apa ini? Ri, kamu. Sama paman aku. Jeritanya memecah keheningan. Ardi mencoba menjelaskan, tapi Rea marah besar. Kalian gila. Ini dosa. Aku tak mau teman kayak gini. Dia pergi membanting pintu, meninggalkan kami dalam kehancuran. Aku mengejarnya, tapi terlambat. Rea blokir nomorku, cerita ke keluargaku. Telepon dari ayah datang malam itu. Pulang sekarang. Kamu malu-maluin keluarga. Suaranya kasar, penuh amarah. Aku menangis sepanjang malam di pelukan Ardi. Ini salahku. Aku yang membuat kamu menderita, bisiknya. Tapi aku geleng kepala, tidak. Aku pilih kamu. Konflik semakin memuncak saat rumor menyebar di kampung. Tetangga mulai bisik-bisik, anak-anak diejek di sekolah karena paman mereka aneh. Ardi depresi, tak mau makan. Aku berjuang sendirian menghadapi telepon dari keluarga yang menuntut aku tobat. Dalam hati aku bertanya, mengapa cinta harus begini menyakitkan? Mengapa masyarakat tak bisa mengerti bahwa hati tak bisa dipaksa? Badai semakin ganas. Rea tak hanya marah, dia cerita ke seluruh keluarga besar. Tante-tante datang ke rumah Ardi, menangis dan memohon agar berhenti dari penyimpangan ini. Ardi diam saja, tapi aku melihat dia hancur. Mungkin kita harus pisah, Ri. Demi kamu, katanya suatu malam, suaranya pecah. Aku menangis, memeluknya erat. Tidak. Aku tak bisa tanpa kamu. Aku pulang ke Jakarta sebentar, menghadapi keluargaku. Ayah marah besar, ibu menangis. Kamu sakit, nak. Kita cari pengobatan. Aku geleng kepala, ini bukan sakit, Bu. Ini cinta. Mereka tak mengerti. Ayah ancam tak akui aku lagi sebagai anak. Aku pergi dengan hati remuk, kembali ke Bogor, ke pelukan Ardi. Kami semakin terisolasi. Teman-teman lama menjauh, pekerjaan Ardi sebagai guru terancam karena rumor. Dia resign, kami hidup dari tabungannya. Tapi di tengah kesulitan, cinta kami semakin dalam. Kami melukis bersama, berjalan di hutan pinus saat sepi, berbisik tentang masa depan yang mungkin tak pernah ada. Suatu hari, Ardi sakit lagi, kali ini serius. Tekanan darahnya naik drastis karena stres. Di rumah sakit, dokter bilang harus istirahat total. Aku tak tidur, menemani dia. Saat dia sadar, dia pegang tanganku lemah.
Makan aku, Ri. Aku egois, membuat kamu ikut menderita. Air mataku jatuh. Aku bahagia bersamamu, Ardi. Meski dunia menentang. Rea datang ke rumah sakit, wajahnya penuh penyesalan. Paman. Ri. Aku salah. Aku marah karena kaget. Tapi melihat paman sakit, aku sadar. Kalian saling mencintai. Dia menangis, memeluk kami. Pengampunan pertama datang, membuat hati sedikit lega. Tapi masyarakat masih keras. Ada yang lempar batu ke rumah, tulis kata-kata kasar di tembok. Kami pindah sementara ke rumah kecil di pinggir kota, lebih sepi. Di sana, kami hidup seperti pasangan biasa, meski hati selalu was-was. Waktu berlalu, luka perlahan sembuh meski bekasnya dalam. Rea menjadi pendukung kami, membantu bicara ke keluarga. Perlahan ibuku mulai paham, meski ayah masih diam, yang penting kamu bahagia, nak, bisik ibu saat telepon. Ardi semakin kuat, kami mulai melukis lagi. Dia buat galeri kecil online, jual lukisan tentang cinta yang tak terucap. Banyak yang beli, ternyata ada yang mengerti. Kami dapat dukungan dari komunitas kecil di Jakarta, orang-orang seperti kami yang berjuang diam-diam. Tapi konflik terakhir datang saat ayahku sakit parah. Aku pulang dan di ranjang rumah sakit, dia pegang tanganku. Makan ayah, Ri. Ayah takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, ayah lihat kamu kuat karena cinta itu. Air matanya jatuh. Pengampunan dari ayah, yang paling berat, akhirnya datang. Kembali ke Bogor, Ardi menunggu dengan lukisan baru, potret kami berdua, berdiri di pantai Bali yang kami impikan. Suatu hari, kita ke sana, katanya. Aku tersenyum, memeluknya. Kami tak pernah benar-benar diterima penuh oleh masyarakat. Masih ada tapan sinis, bisik-bisik. Tapi kami punya satu sama lain dan itu cukup. Tahun-tahun berlalu, kami akhirnya pindah ke Bali, seperti mimpi Ardi. Rumah kecil di pinggir sawah Ubud, penuh lukisan dan tawa. Rea sering berkunjung bawa keluarganya. Anak-anaknya panggil kami Om Ri dan Om Ardi, tanpa tahu rahasia kami. Kami tak kawin resmi, tapi di hati, kami suami satu sama lain. Ardi ajar aku bahwa cinta sejati tak butuh pengakuan dunia, cukup setia dan saling menguatkan. Suatu sore, kami duduk di teras, melihat matahari terbenam. Aku tak pernah menyesal, Ri. Meski badai datang karena temanku minta bantu pamannya, katanya sambil tersenyum. Aku cium tangannya. Aku juga. Ini anugerah terindah. Di negeri yang masih belajar menerima, kami hidup tenang. Cinta kami menjadi bukti bahwa hati manusia lebih besar dari norma. Personil penuh luka tapi juga harapan. Karena pada akhirnya, cinta menang meski pelan, meski diam. Kami bahagia dalam cara kami sendiri. Dan itu cukup.